A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyinggung sedikit tentang tugas politik atau sosial pertama yang harus dilakukan oleh seorang imam, yaitu iqamatul adli wal qist, harus menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang keadilan dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusan-utusan kami dengan bayinat, dengan penjelasan-penjelasan, dengan ajaran-ajaran yang suci, dan kami pun telah menurunkan bersama mereka kitab yang suci pula. Wal mizan, dan tolak ukur bagaimana kita berpikir dengan benar, bagaimana kita beramal dengan benar. Kemudian liyaquman nasu bil qisti. Hal itu semua ditujukan supaya manusia itu bisa hidup dengan keadilan. Yang namanya keadilan berarti butuh mizan, butuh tolak ukur. Dengan tolak ukurlah kita bisa mengetahui bahwa si fulan itu tidak adil, si fulan itu adil. Jadi tugas yang sangat-sangat penting dan urgen yang harus diemban oleh seorang imam adalah menebarkan keadilan, menegakkan keadilan ke seluruh penjuru, baik muslim maupun non-muslim, baik kecil maupun besar, baik muda maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan, semua harus diperlakukan dengan adil oleh seorang imam. Kemudian wazifah kedua, tugas kedua adalah ijra'ul qawanin syar'iyyah. Seorang imam itu harus mengamalkan, mengaplikasikan aturan-aturan Islam. Islam adalah agama yang mencakup sisi individual dan sosial. Seorang imam harus mengamalkan dan menerapkan aturan-aturan Islam yang bersifat sosial. Kalau seandainya ada pencuri, maka pencuri tersebut harus dihukum. Kalau seandainya ada orang yang memerlukan bantuan, maka seorang imam sebagai pemimpin umat Islam harus membantu dia. Kenapa? Karena setiap orang muslim yang bernafas di dalam naungan hukumah Islamiyah, dia memiliki hak atas baitul mal, atas harta negara. Sehingga kalau seandainya ada seseorang yang dia membutuhkan bantuan tapi ia tidak dibantu, maka kelak pemimpin yang memimpin negara tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu tugas yang sangat-sangat berat, di mana kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi manusia untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum mengangkat orang menjadi imam itu, ia telah membekali dengan berbagai ajaran, membekali dengan satu fasilitas yang luar biasa, sehingga ketika ia diangkat sebagai imam, ia tidak akan menyalahgunakan baitul mal. Kemudian
tugas berikutnya adalah raf'ul ikhtilaf. Menyelesaikan perselisihan atau raf'un niza'. Hal ini diisyaratkan di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ayat ini berada dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri berarti orang yang memegang kendali perkara manusia, yaitu pemimpin. Kalau seandainya ada perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Rasul adalah sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang berselisih. Dan setelah Rasul, maka tugasnya harus diemban oleh seorang imam, karena imam adalah pengganti Rasul. Kalau seandainya setelah Rasul, setelah Nabi wafat, kemudian tidak ada seseorang yang bisa kita jadikan rujukan untuk menyelesaikan perselisihan kita, maka kita pun bisa protes kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kasih? Sebelum kita ada, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana kita bisa keluar daripada perselisihan. Tapi setelah kita ada, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita seseorang atau rujukan untuk bisa keluar daripada perselisihan. Ini namanya tidak adil. Inilah satu protes yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita kalau seandainya setelah Nabi tidak ada seorang imam. Makanya hal ini pun disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan di setiap kaum itu petunjuk. Petunjuk inilah yang akan memberikan solusi atas perselisihan kita dengan orang lain. Kemudian tugas keempat adalah bana'us tsaqafah thayyibah wa hifdhuha. Jadi membangun suatu budaya yang baik, budaya yang islami. Ini sangat penting. Budaya Islam artinya kita hidup dalam suasana Islam. Budaya Islam artinya kita hidup dalam kondisi keislaman. Contoh, ketika kita ke pasar, maka kita bisa menjaga iffah kita, kesucian kita. Kenapa? Karena yang ada di pasar itu orangnya berjilbab, menjaga diri, menutup aurat mereka. Budaya Islam artinya kita saling menghormati, kita saling menghargai. Budaya Islam artinya kita tidak berbohong kepada orang lain untuk bisa menggapai tujuan kita. Nah, ini adalah tugas yang sangat-sangat urgen yang harus diemban oleh seorang imam. Bagaimana imam ini menciptakan suatu suasana Islami di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana imam menciptakan suatu situasi di mana setiap individu daripada kaum muslimin merasa aman, merasa kesucian dirinya itu tidak terancam. Ini sangat sulit. Makanya butuhlah seseorang yang memang dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan, dari sisi keberanian, dari sisi kesempurnaan dalam berbicara, berargumentasi, dan berbagai hal untuk bisa melaksanakan tugas ini. Dan nanti kita akan membahas bagaimana sifat-sifat seorang imam, syarat-syarat seorang imam yang bisa mengemban tugas-tugas berat ini. Baiklah, bisa insyaallah kita akan kembali membahas dan memperinci pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.